89.8 Mega Suara Kuningan kembali bersama dengan Rio Dirgantara. Abdi Pirasat juga menemani Rio Dirgantara di sini dan juga sudah hadir narasumber kita untuk yang di channel YouTube. Halo, selamat malam. Kita bertemu dengan rekan-rekan dari Genpi. Dan sebelum kita perkenalkan, bisa diangkat dulu, kita tos. Oke, kita tos dulu. Oh, pamer ya. Pamer ya. Oh, oke. Ini muknya bagus sekali, yuk ya. Nah, cuma di Badami penyiarnya boleh minum ya. Dan kopi Capino emang enak sekali. Kopinya kopi Badami namanya. Kopi Badami. Kopinya kita punya Capino, terus mugnya itu spesial. Kenapa? Karena ada logo Badaminya. Terus yang bikin juga spesial dari teman-teman Madrasah Aliyah Pembangunan Bandirancan, Kang. Gitu. Anak-anak yang kreatif nih dari Madrasah Aliyah Pembangunan Bandirancan. Makasih banget nih. Kita tunggu lagi karya-karya mugnya biar bisa support terus Badami di malam hari ini. Oke, langsung kita ke narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Bung Sam Jeb dan juga Bung Randy. Halo, selamat malam. Sudah lama saya tidak bertemu dengan orang yang satu ini. Bung Sam, sehat Bung? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sebaliknya, Bung Abdi? Alhamdulillah Bung Sam. Masih seperti yang dulu atau sudah di genre apa nih sekarang? Sekarang alhamdulillah saya sudah kembali ke jalan yang lurus gitu. Iya. Kita naik sedikit levelnya ke Marawis gitu. Marawis. Asik lah kalau gitu. Mana Mega Suara di rumah ini adalah dari Genpi, generasi Pesona Indonesia, betul kan? Betul. Betul berarti Bang. Oke. Dan untuk yang ingin tahu tentang Genpi, banyak sekali cerita-cerita tentang Genpi di media sosial. Bisa langsung searching juga ya. Dan kita langsung ngobrol dengan ini. Saya perkenalkan tadi, Bung Sam ini adalah mantan ketua Genpi Kuningan ya. Betul, Bung? Pernah menjabat dulu ya. Pernah menjabat sebagai koordinator lah, ketua ya. Koordinator. Di berapa 3 tahun ya? Karena periode untuk generasi Pesona Indonesia ini 3 tahun sekali ada regenerasi. Jadi saat ini saya di Kuningan sebagai pembina dan saya dipindah ke provinsi sekarang. Jadi di provinsi ini saya membidangi divisi online-nya. Jadi untuk sementara untuk Bung Randy ini sebagai koordinator atau ketua di Kabupaten Kuningan. Begitu. Oke. Oh, keren ya. Apa yo yang kamu tangkap dari kedua sosok ini ya? Berarti antara mantan dan yang sekarang menjadi posisi itu akur. Ya. Mulus berarti regenerasinya ya? Iya, nggak ada baku hantam gitu ya. Lo ngambil posisi gue gitu. Nggak ada, jangan sampai lah. Yang sudah mas sudah gitu. Iya. Terus berbicara soal Genpi, mungkin para pendengar juga nih Mani Mega Suara ada yang baru dengar gitu ya, Genpi Kuningan. Itu tuh apa sih? Kenapa ada namanya Kuningan di bawahnya nih? Genpi Kuningan. Terus kalian tuh ngapain aja di Kuningan tuh gitu? Pertanyaannya. Boleh Kang Randy dong yang sekarang sebagai ketua dulu. Nanti mantan ketua menyimak beliau ngomong apa ya? Mantan mana? Apa tuh? Aku mah apa tuh gitu. Kebetulan Genpi Kuningan dilantik atau didirikan tahun 2017 tepatnya, bulan Agustus, oleh Sekretaris Menteri Pariwisata. Kebetulan beliau sekarang udah pupus, kemarin tahun 2019. Nah, Genpi Kuningan sendiri bergerak di bidang media sosial, terutama di Twitter. Dari tahun 2017 sampai 2019 dan sekarang merambah ke semua, mulai Instagram, Facebook, dan Twitter. Kebetulan selain kita aktif di media sosial, kita juga pernah menyelenggarakan pasar digital. Itu pasar yang makanan khas Kuningan. Namanya Pasar Mayasih. Oh, di Taman Mayasih. Iya, itu Cigugur, Taman Mayasih Cigugur itu. Dan kita sempat hampir 3 bulan 4 bulan. Iya. Pengunjung sampai 4.000.
Setiap Satu minggunya hari, ya, setiap minggunya. Itu, oke. Iya, iya. Kita beroperasi hari Minggu dari jam 6 sampai jam 12 siang. Apalagi kalau seharian full mungkin akan tambah ramai. Tambah ramai lagi. Ya kita bikin seperti itu supaya masyarakat tertarik. Betul. Kenapa jamnya itu cuma dari jam 6 sampai jam 12? Makanan yang diangkat terutama minumannya itu ada Jennifer, ada kupat tahu, mungkin yang di lain ada hucap apalah namanya itu sama aja. Kasreng, terus khas kopi juga wajah dijual di sana. Oke. Dan yang menariknya lagi kita pembeli itu menukarkan koin dulu. Misalkan 10.000 ditukar. Tidak berlaku uang. Iya, di situ tidak ya? berlaku uang. Oke. Tapi kita tukar koin. 5.000, 2.000 sama 10.000. Sebelum ke ini nih ada Mania Mega Suara mungkin yang bertanya-tanya. Sebelum ke kiprah tadi, sejarahnya dulu deh. Genpi itu berawal di tahun berapa? Bung Sam atau Rio nanti Randy bisa mengumplitkan atau menajamkan ya, mempertebal lagi. Terus fokusnya kemana dan bagaimana awal mula berdirinya, Kang? Oke, bisa saya jawab sedikit. Boleh, boleh. Bung Rio, izin. Jadi untuk pendengar di rumah perlu diketahui bahwa generasi pesona Indonesia ini sebetulnya pertama kali beberapa pemuda ini, sekitar 26 pemuda ini berkumpul di Bandung. Jadi mereka ini menyiasati atau memulai kiprahnya. Mereka menginginkan eksistensi atau membantu mempromosikan objek wisata. Nah dari 2016 ini di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah setelah itu ada kegiatan di Nusa Tenggara Barat di NTB. Tahun berapa itu, Bung? Masih 2016 di bulan November kalau tidak November. Oke. Nah, kalau NTB ini kan mereka punya banyak sekali potensi wisata. Jadi di sana itu mereka mendeklarasikan generasi pesona apa ya? Lombok Sumbawa. Itu sekitar 28 orang. Jadi mereka mempunyai objek wisata sekitar 46 lah di sana. Mereka menginginkan sekali membantu promosi wisata khususnya di Sumbawa. Bagaimana wisatawan lokal maupun mancanegara ini hadir di Sumbawa. Karena saat itu Sumbawa ini memang kurang diminati oleh wisatawan mancanegara. Kebanyakan wisatawan mancanegara ini berkunjungnya ke Bali gitu. Setelah itu mungkin ada Rakornas. Rakornas di Bali itu pada tahun 2018 ya. Iya, Rakornas. 2018. Jadi generasi pesona Indonesia itu mempunyai misi ingin selain bekerja di dunia maya, mereka juga atau kita juga punya kegiatan offline, yaitu membuka 5 pasar destinasi digital yang tadi seperti Randy jelaskan, seperti contoh di Pasar Mayasi. Itu 5 pasar ini tersebar di seluruh Indonesia gitu. Ini salah satunya kalau di Jawa Barat belum ada, yang ada juga di Lampung, di Batam, Jogja, Semarang gitu. Nah ini memang sangat luar biasa sekali. Jadi dari sana generasi pesona Indonesia ini terus dibentuk sampai di 34 provinsi di Indonesia. Jadi alhamdulillah untuk generasi pesona Indonesia khususnya Kabupaten Kuningan ini pertama kali dideklarasikan untuk kabupaten ya, lingkupnya Kabupaten Kuningan ini pertama dideklarasikan oleh Pasesmen. Jadi generasi pesona Indonesia ini adalah komunitas atau relawan. Kita tidak dibayar oleh pemerintah, kita sifatnya relawan, bukan rela tapi melawan. Jadi relawan ini betul-betul tidak ada honornya gitu. Kita sekumpulan anak muda yang di dalamnya ini ada terdiri dari blogger, vlogger, traveler, influencer, bahkan media. Nah, orang-orang tersebut ini bergabung. Nah, jadi mereka ini membuat satu terobosan mempromosikan semua potensi wisata khususnya di Indonesia.
kita saling membantu sih. Iya. Ketika di Kuningan ini ada event, teman-teman kita di Batam, di Lombok, di Genwi, di Papua, mereka ikut mempromosikan di akun-akun mereka gitu. Oke. Dan alhamdulillah mungkin tidak semua akun di media sosial ini anak-anak kita, tapi adalah banyak mayoritas anak-anak yang punya akun media sosial di Kuningan ini anak-anak Genpi gitu. Iya. Oke. Wow. Berarti memang tujuannya lebih fokus ke pariwisata dan mengenalkan wisata ke mancanegara ya awalnya seperti itu ya. Wow. Kalau misalkan pertama kali kiprah di Kabupaten Kuningan sendiri gitu ya, Genpi, apa yang dilakukan? Terus masih ingat nggak objek wisata apa yang pertama kali diangkat nih oleh Genpi di Kuningan? Pertama kali kita mengangkat sebetulnya pas Tour de Linggarjati ya. Oh, oke. Ya, pas Tour de Linggarjati kebetulan tahun 2017 sempat juga trending topik di Twitter sampai 8 jam ya. 8 jam. Itu dalam sejarah paling terlambat trending topiknya. Pada tahunnya itu, pada tahunnya. Mantap. Pada tahunnya. Kiprah paling luar biasa itu. Oke, terus yang kalian lakukan tuh apa sehingga menjadi trending topik? Apakah cuma asal posting acara doang atau seperti apa sih? Gini, perlu kita ketahui, jadi teman-teman di rumah juga, seperti tadi saya jelaskan, di anak-anak kita ini ada blogger, bahkan ada media, unsur media ya. Iya. Jadi di lapangan itu ketika ada momen atau event, ada orang yang khusus meliput, ada yang memotret, setelah selesai kita lempar langsung. Sekarang kan via online nih. Kita bisa menggunakan smartphone untuk memotret, langsung kirim. Yeah. Ada teman-teman kita yang standby. Standby siap. Mereka membuat narasi. Yeah. Kalau di Twitter kan sedikit lah. Nah, asal hashtagnya jelas gitu kan. Yeah. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi materi itu kita kirim, kita buat dulu narasinya berapa puluh, berapa sheet lah, berapa kolom, kita share ke teman-teman di nasional gitu. Kita pantulin dulu, umpamanya ke koordinator nih Jakarta. Nah, teman-teman itu punya grup nasional ada. Jadi nasional ini punya grup khusus koordinator provinsi. 34 provinsi ini ada satu orang. Jadi khusus koordinator tiap provinsi dilempar lagi ke grup di provinsi, di kabupaten, tiap kabupaten. Tiap kabupaten itu mereka terus. Jadi rata-rata anak-anak kita itu wajib mempunyai akun seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semacam itulah. Jadi untuk mengangkat trending topik itu, satu mungkin hashtag yang jelas dan spontan atau terarah. Terus kenapa di Twitter kan, pertanyaan pasti gitu. Jadi yang kita ketahui, media mainstream nasional ini kalau mencari referensi berita pasti dari Twitter. Mungkin itu ya. Ratingnya masih Twitter yang menguasai ya. Iya. Sampai saat ini Twitter memang dijadikan referensi untuk sebuah isu berita nasional. Gitu. Oke, karena captionnya singkat padat tapi bisa dicari lagi ya. Betul. Berita-berita yang lainnya gitu ya. Berarti di Genpi, Bung Randy, itu kumpulan dari orang-orang yang paham foto, jago caption, dan juga hal-hal yang kira-kira bagus di media sosial. Betul, seperti itu. Betul seperti itu. Gimana cara perekrutannya, atau emang hanya menunggu sukarelawan yang datang? Mending kalau yang datang sukarelawan, tapi kalau yang datang sukarela cok. Sukarela cus. Akhirnya suka tapi macok. Bahaya kan. Kebetulan cara perekrutannya kita terpusat ya ke Genpi Nasional biasanya. Biasanya seperti itu, sampai sekarang seperti itu. Jadi nanti tuh rekan-rekan yang mau daftar tuh dirujuk ke website Genpi Pusat. Nanti pilih keahliannya apa. Mereka maunya apa? Misalkan mereka vlogger, writing atau influencer yang lain juga, seperti itu sih. Cara perekrutannya. Kalau kita di daerah sendiri, kita biasa ke Ghost to School, ngasih pemahaman penggunaan media sosial yang baik seperti apa dan menangkal hoax. Kita juga kan mempunyai tagline gitu kan, no hoax, no sara, no politik juga, seperti itu.
Nah, berarti kalau gitu orang-orang yang tidak punya keahlian di bidang itu pun boleh masuk Genpi ya, karena sukarelawan kan ya. Boleh tentunya. Nah, Boleh. Di format yang tadi dikasih sama Randy mah ke pusat itu hanya sekedar isian doang kan ya, isian tidak doang, harus boleh. betul-betul dikuasai. Kuasai. Gitu. Sampai saat ini berapa anggota Genpi Kuningan? Kita sampai saat ini sampai 50-60. Oke. Itu anggota, pengurus kita 20 orang pengurus. Tapi kalau yang follower mah Followers mah sudah mencapai sudah 300 lebih banyak lah. 300. Banyak. Followers apa dulu nih? Instagram tah. Nah, apa dong yang paling banyak di ini? Kita setiap akun followers banyak, ada yang sampai 130.000 juga ada. Yang sekarang belum santai, silakan lebih santai dulu karena di Badami ini obrolan santai, cerdas dan membumi. Mantap. Kita tarik dulu, angkat Dan dulu Badami. kopinya. Angkat Oh, kopimu tinggi-tinggi kawan. wih hebat ya, 2 kali gimmick, 2 kali bayaran Boleh ya. dong. Mantap, sengaja dibanyakin gimmick kayaknya. Kapino emang mantap sekali. Iya, ini kopi Badami memang perlu dikirim ini ke rumah bang. Boleh kita banyak stoknya. Ntar tinggal. Genpi itu juga ya. Boleh. Endorse ya? Endorse. Iya. Nanti kita endorse langsung di wisatanya. Oke, kita kembali ke tema malam hari ini ya. Kita tadi udah perkenalan dulu Genpi, sudah cukup lah ya, karena sesi kita tinggal menyisakan waktu 60 menit ke depan dan banyak obrolan yang bakal kita bahas. Mengenai tema peran pemuda dalam menyongsong 100 desa wisata di Kuningan. Genpi sendiri punya ini nggak, fokus ke desa nggak? Ada nggak program dari Genpi atau pemikiran-pemikiran, gerakan-gerakan yang mencoba mengangkat potensi-potensi desa khususnya di wisata, Kang? Sikat, Kang. Siapa nih? Kayaknya Randy dulu nih. Cek. Silakan ketua. Kebetulan kepengurusan saya ada fokus di desa wisata. 25 desa wisata. Kita fokusnya pengen ke workshop soal pemahaman desa wisata, Iya. khususnya di Sabta Pesonanya. Kayak keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan terakhirnya ada kenangan. Oh, iya. Itu biar wisatawan kembali lagi. Dan itu juga yang dikeluhkan oleh Mojang Jajaka Kuningan ya waktu itu. Ternyata masyarakat masih belum paham atau masih belum mengenal Sabta Pesonanya. Sabta Pesona, betul. Berarti yang dibidik oleh Genpi pun di sana dulu ya. Soalnya masyarakat harus sadar soal itu, menurut saya. Emang masyarakat terutama lemahnya dari Sabta Pesona itu yang keberapa nih yang paling Eh, parah? Kebersihan, maksudnya kebersihan. Kebersihan. Kita bisa cek sendiri sih ke objek-objek wisata. Kebersihan. Kalau Kenangan ya. Kenangan. Tapi jangan kenangan ini kenangan buruk gitu. putus di Ya, putus di sini sama mantan yang ini di sini, di sini, Iya. semua ada ceritanya. ada. Pak Jadi Abdi. kalau boleh saya tambahkan, Boleh. kita ini program match, sebetulnya udah match sama program Pak Bupati ya. Iya. Jadi pembentukan 25 desa wisata. Setiap tahun itu kita fokus ke 5 desa wisata. Jadi program Pak Bupati ini kan masa kerjanya masa bakti 5 tahun nih. Setiap tahun kita 5 desa wisata. Fokus gitu. Berhubung sekarang ini musim Pandemi. si corona. Hmm, Jadi corona. nah itu dia permasalahan kita memang terhenti. Kita ingin terhenti dari tatap mukanya ya, tapi kalau secara online mah atau malah bagus kan? memang Mm-mm. ini musim pandemi ini kita tidak membatasi pergerakan kita karena Iya. pergerakan kita ini kita bekerja sudah biasa menggunakan media sosial. Iya. Jadi ini salah satu keuntungan juga, kita biasa bekerja menggunakan smartphone ya sudah di rumah saja. Gitu. Jadi kalau petani di sini gerde gitu ya, pekerjaan sebagai petani kalau Genpi dari sini Jempol. Curug. Iya. nyara mendul gitu. Tapi ini salah satunya ada plus minus sih sebenarnya. Apa tuh? Iya. Di satu sisi kita ini sudah eksis di dunia maya ya. Tapi orang berpikir Genpi ini tidak bekerja, Ya, masih belum dianggap bekerja gitu. Iya ya. Iya. Mungkin ini salah satu tantangan juga buat kita. Apakah ketika kita bekerja harus di woro-woro gitu kan? Kita lagi kerja. Ataukah orang tersebut atau katakanlah oknum ya, Iya.
tidak bermedia sosial gitu. Mungkin yang dikatakan bekerja menurut mindset mereka adalah sapu-sapu di objek wisata, Nah, ngecat objek wisata, ngecat gazebo-gazebonya, mungkin gitu kerja kali maksudnya. Kalau saya nggak nyari pekerjaan sebetulnya, Tapi nyari duit saya. Kalau nyari kerjaan di situ aja. banyak ya, Banyak. kerjaan banyak, iya benar-benar. Tapi gini sedikit, Hmm. kita ini Genpi ini sebetulnya tadi yang saya katakan relawan ya. Kita tidak dibayar, kita tidak ada yang membayar gitu. Nah kita lillahi ta'ala gitu. Cuman kita meminta kepada pemerintah daerah kemarin ini di tahun berapa Ren? 2019 ya. Kita menginginkan Pemda ini ada 9 titik free wifi. Oke. Nah, kita minta dong satu khusus untuk kita Genpi gitu. Doang kita membantu pemerintah daerah juga support dong kita kan. Iya, betul. Minimal ada kontribusi dong. Kita bekerja di media sosial, ya WP mah gratis lah gitu. Da Genpi teh butuh kuota. Amun pakai kuota. Amun teu dibere wifi nya bere kuotana. Itu sangat cerdas menurut saya. Ieu mah kuota teu wifi pun tidak ya. Ada Sempat. sempat 1 tahun. Dan akhirnya mati. Dan akhirnya mati. Free wifi ya kayak zaman-zaman waktu di Tamkot ada, di Tamcit Iya, ada. itu. Dan Iya, sekarang iya. tinggal gazebonya doang gitu ya. Tinggal sekretnya doang. Oke, betul-betul. Karena memang bekerja di medsos juga nggak semudah yang kita bayangkan ya. Kita mikir caption, kita mikir foto yang bagus gitu kan. Dan memang bakal ada impact-nya gitu di media sosial juga gitu. Secara sarana dan prasarana juga kan sinyal harus kuat, kuota harus penuh, wifi juga harus kencang, berarti kan? Kopi juga harus penuh ya. Ieu mah geus mah relawan, kuota eueuh. Iya. Uyuhan Tapi awal keberadaan Genpi gitu ya, akhirnya diketahui oleh pemerintah itu berapa lama? Nggak lama sih sebetulnya. Karena ini kan komunitas ini dibentuk oleh kementerian. Iya. Jadi kementerian sendiri yang menginstruksikan kepada setiap kepala pemerintahan di daerah gitu. Jadi ini kementerian punya komunitas yang bergerak di bidang wisata. Iya. Tolong pemerintah daerah support gitu. Jadi mereka ini seolah-olah ya kalau dikasih perintah sama yang di atas pastikan Jalan. kalaupun tidak ada pasti dicari gitu kan. Mana Jamina cenah nu mana? Oh si itu cenah. Kadi ya nemi warang abdi cenah. Mohon. Amengan cenah gitu. Cuman dari sisi legalitas mungkin kurang kuat, beda ketika ada SK atau ada dorongan dari atas yang membuat si pemerintah daerah harus ngerengkolkeun di APBD kabupaten mungkin ya. Iya. Akhirnya kan tidak ada kueh dari APBD kalau gitu ya. Hanya himbauan-himbauan aja kan berarti. Sebetulnya saya sih tidak berharap kue ya. Iya. Lebih ke Kalau udah dibilang nggak butuh itu, mereka tuh kuota butuh. Cukup dengan kuota ya. Iya. Kalau mungkin tagline-nya harta tahta dan wanita. bukan kuota gitu. Harta kuota. Harta tahta kuota ya. Iya. Nah, untuk anak-anak Genpi, kalau anak-anak zaman now mungkin harta tahta sepeda tidak tahu. Ayeuna etanya. Tapi ketika Genpi bergerak di pariwisata nih Kang, Aryo pengen tahu nih pariwisata di Kuningan sendiri gitu ya. Apakah mulai menyadari keberadaan dan juga fungsi dari Genpi itu sendiri atau akan harus merangkul mereka satu persatu nih? Ayo ini kita ada Genpi nih, mau nggak kita bantu? Seperti apa nih sifat mempromosikan pariwisatanya tuh? Jadi sifat pokoknya gini, kita 80% ke repost sih. Ketika ada warga Kuningan maupun luar kota ini memposting salah satu objek wisata, kita curi diam-diam gitu. Kita repost, kita tag akun yang objek tersebut gitu. Nah dari sana mungkin mereka sadar. Tapi sadarnya ini, anak-anak media sosial, tapi nggak tahu di bawahnya apa atau bernaungnya di mana. Nah mungkin ya beberapa objek wisata sudah mengetahui bahwa anak-anak yang bermedsos di Kuningan ini anak-anak Genpi gitu. Iya. Dan kita juga kalau sebelum pandemi selalu ada kegiatan, ada kegiatan offline yaitu pump trip. Kita minta kepada pemerintahan yang sifatnya memang
di Genpi ini governmentnya ya, government di samping A, B, C, D. Nah, jadi kita menginginkan pemerintah ini memfasilitasi kita minimal untuk masuk ke objek wisata ini kita kasih free gitu kan. Iya, betul. Tolong fasilitasi kita membuat kegiatan ini mengeksplor. Betul. Nah, dari sana aja kita sudah lumayan membantu lah walaupun Terbantu ya. Terbantu walaupun di dalam faktanya kita ini sering kesulitan dengan operasional. Bukan apa-apa karena kita harus mengeluarkan kocek sendiri, bensin sendiri, Iya, bahkan betul. minum pun sendiri gitu kan. Karena untuk mengeksplor kita harus tahu langsung ya ke lapangan itu betul. lebih enak, lebih banyak yang bisa kita eksplor kalau Iya. kita merasakan sendiri sensasinya seperti apa di objek wisata itu Iya. kan. Jadi kita juga berharap kepada para pengusaha atau para penggiat wisata yang ada di Kuningan khususnya atau pengelola lah. Ketika kita akan berkunjung, mohon difasilitasi karena kita juga membantu para pelaku usaha gitu. Betul. Termasuk juga memberikan informasi ketika diminta ya. Betul. Apa sih yang spesial dari objek wisata ini gitu. Jadi sekarang Kang Sam sama Kang Randy cetak foto yang gede jadi sebar di objek wisata. Nanti kalau ada orang ini datang kasih masuk gitu. Iya. Jadi dukung saya tahun 2023 ya. Kesadaran masyarakat atau kesadaran para pengelola objek wisata mungkin masih belum sampai ke sana, Yo. Yang akhirnya bahwa dunia medsos bisa mengangkat usaha mereka. Iya kan? Berarti kan bisa diarahkan juga tuh untuk masyarakat yang udah jalan-jalan atau mungkin udah jajan makanan khas Kuningan. Mereka mau posting nih biar lebih bermanfaat, biar lebih tepat lagi untuk mempromosikan Kuningan. Berarti bisa nge-tag kalian ya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa diarahin seperti apa sih arahan dari Genpi nih buat mereka yang suka manfaatin sosmed. Nge-repostnya atau nge-tag kalian tuh kemana akunnya gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu nih Genpi akunnya. Iya. Coba. Kalau tinggal ngetag aja ke Genpi Kuningan kalau di Instagram. Di Facebook sama Genpi Kuningan juga, di Twitter Genpi_Kuningan. Itu hashtagnya. Nah, buat para pendengar yang belum tahu kan, ini juga bisa dimanfaatin. Genpi Kuningan di follow dari sekarang. Silakan dibuka postingan mereka apa saja, dan ketika Anda memposting soal Kuningan, soal wisata Kuningan, kulinernya dan lain sebagainya, berarti turut serta untuk memajukan Kuningan juga ya, Iya, mengenalkan Kuningan di mata luar. Kalau ini sebetulnya tidak hanya mungkin untuk nge-tag di Instagram bisa Genpi Kuningan, tapi kita juga tidak bermain hanya di Instagram. Jadi orang-orang kalangan bawah, menengah ke bawah ini mereka menggunakannya Facebook. Iya, Facebook ya. Jadi betul. Kita juga membuat grup namanya Wisata Kuningan. Sampai hari ini ada sekitar 32.000 anggota. Oke. Nah, jadi untuk di Facebook kita juga bisa silakan untuk warga Kuningan dan sekitarnya bisa gabung di Wisata Kuningan. Wisata Kuningan. Jadi itu semua informasi ataupun netizen ataupun warga dari luar Kuningan ketika berwisata, mereka banyak yang memposting tempat-tempat wisata. Dan ini tidak semuanya objek wisata masuk ke sana. Kebanyakan ini yang diposting itu Talaga Biru, terus Curug Bangkong, Cibulan lah. Ini padahal tempat wisata di Kuningan ini banyak sekali. Dan ini belum tereksplor gitu. Sedangkan kita sendiri dengan kapasitas atau SDM yang segini-gininya nggak bisa langsung mengcover semua wisata gitu. Kalaupun kita punya program farm trip, nah ini juga kita kan ada punya keterbatasan. Nah di situ kita juga butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Betul. Berarti di sini saatnya para pendengar mungkin yang di desanya punya objek wisata gitu ya, yang mungkin jarang di-up di medsos, saatnya memberitahukan kepada Genpi ini ada di sini gitu kan. Siapa tahu bisa dieksplor gitu. Iya. Dan kebetulan di Badami ini juga Kang Sam dan Kang Randy, kita fokus tuh untuk pemberdayaan atau untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desa kan. Dan dengan tema kita malam hari ini, kita coba untuk Genpi garap yang seperti tadi Kang Sam bilang setiap tahun 5 sepertinya ya. Iya. Berarti kan
harus ada capaian. Desa mana nih yang tadinya kurang terkenal, akhirnya setelah terjun oleh atau digarap oleh Genpi, akhirnya si objek wisatanya jadi terkenal. Seperti itu. Kedepannya pun mungkin ada garapan desa mana nih yang harus digarap oleh Genpi yang potensi wisatanya bagus dan layak untuk dipublikasikan secara besar-besaran. Sebetulnya begini, ini di tahun pertama kepemimpinan Pak Acep ini kita tidak langsung fokus ke 25 desa wisata karena kita masih punya pasar Maya Asih ya. Kita masih fokus. Jadi setelah Maya Asih ini tutup. Nah, Bung Ita nanti kan ada pertanyaan, kenapa sih tutupnya? Nanti dulu ya. Nah, ini juga 25 desa wisata belum tergarap semua. Kepotong ini pandemi lagi. Jadi program kita ini sebetulnya untuk pendampingan 25 desa wisata ini belum semuanya. Kita baru melangkah ke Cibuntu. Cibuntu ini memang desa wisata yang unggulan. Kedua ya, Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kan di bidang homestay-nya. Nah, kenapa Cibuntu ini kita pilih? Karena untuk wisata di Cibuntu, oke lah, homestay boleh, wisata ada, tapi atraksinya di sana yang nggak ada. Nah, di situ kita ingin membuat salah satu atraksi bagaimana caranya wisatawan ini ketika berkunjung ke Desa Cibuntu ini bisa menikmati jajanan daerah, terus ada pertunjukan kesenian daerah. Bang Abdi bisa debus. Sementara saya main debus ya. Kamu sulap. Iya, memang berarti memang harus dikemas sedemikian rupa ya untuk objek-objek wisata. Berarti ada kriteria khususnya untuk menjadi desa targetan Genpi yang 25 desa itu. Kalau target kriteria sih bukan kita yang menentukan sih sebetulnya. Kita hanya sifatnya membantu. Itu kriterianya mungkin di Sporapar yang punya kriteria, kita hanya membantu pendampingan aja. Apabila kan umpamanya di salah satu desa yang akan dijadikan wisata ini butuh strategi promosi, ide-ide untuk atraksi, nah kita bisa berbagi. Terus ke kaula mudanya memanfaatkan media sosial. Betul. Nah, ini mungkin strategi-strategi atau pelatihan-pelatihan tersebut akan kita bantu gitu. Dan malam hari ini pun, kita lagi disimak nih oleh rekan-rekan dari Talaga Suryan Kempak nih, sama ada Ebit, Ceme, Opik, Umah Balong juga. Ban kan dia, ban. Dan teman-teman dari ini juga Mulia Asih, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur juga Kang Yana, terus juga Mang Is juga lagi simak nih. Ini ada orang Puncak nih. Nah, syukur nih, berarti Kang Randy sudah punya PR satu lagi nih, bagaimana mengangkat Desa Puncak yang sangat potensi katanya bagus ya. Itu Talaga Suryan Kempak juga masuk ke Puncak. Keren. Saya bilang ini Kuningan memang butuh pemikiran gila seperti teman-teman di Talaga Suryan. Kayaknya pertama ya. Konsep yang pertama konsepnya semacam itu memang bagus. Terus kayaknya kita juga nginep di sana pertama ya. Bukannya sombong. Kita pertama booking Talaga Suryan Kempak itu langsung sama off-road ya. Off-road. Kayaknya berdapat drone juga mungkin dari Genpi ya. Itu SCP ya. Iya. Ya ke semua sih takutnya. Ya ke semua itu. Termasuk Genpi membuka jasa penggarapan promosi nggak untuk objek-objek wisata? Itu sedang di progres kita. Kebetulan kita juga punya sekretariat yang sangat representatif, tapi sebentar lagi kayaknya digusur. Iya itu. Kenapa nyewa? Bukan. Ini salah satu komunitas atau perkumpulan yang kantornya tepat sekali di depan pendopo, nggak ada lagi komunitas. Nah, itu depan pendopo ada bangunan kecil, Dekra Nasda. Nah, kita di situ di bawahnya. Oke. Jadi wacana kita sudah berbicara ke Disporapar. Kita ini membutuhkan salah satu informasi ya terkait
dengan wisata yang ada di Kuningan. Jadi kalau misalkan ada wisatawan dari luar Kuningan ini ingin berkunjung ke Talaga Surian, kita bisa, atau wisatawan tersebut bisa datang langsung ke informasi yang ada di depan Pemda itu. Di sana berbagai akses informasi termasuk jarak dari sana itu kita akan setting pasti ada gitu. Nah, ini menarik nih. Artinya Genpi bisa memposisikan di posisi yang strategis. Menyangkut juga dengan momen kita malam hari ini, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, banyak juga postingan-postingan di media sosial, Kang Sam dan juga Kang Randy, bahwa teruslah berkarya dan jangan berharap pada negara. Ini semacam ada gerakan bahwa lah ulang harap penting ke negara gitu-gitu aja, dan akhirnya sok-sok kecewa kan gitu ya. Betul. Bagaimana Genpi menyikapi itu di momen yang bagus ini di tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda ini, biar Genpi tetap jalan dan terus dilirik tanpa ada campur tangan pemerintah. Punya program apa nih ke depannya? Mungkin Gimana? Ini programnya ketua sebetulnya ya. Kalau saya Kang Randy. Ayo, Kang promosikan jadi program Anda. biar menghasilkan sendirilah Genpi gitu, gimana caranya Kang? Kita lebih berfokus ke konten kreator sih sebetulnya. Banyak anak-anak kita, teman-teman kita juga ada yang fokus di garapan desain juga, ada yang jadi jurnalis dadakan juga, content writer juga ada, vlogger juga ada. Berimbasnya seperti itu. Terakhir kita kumpul juga 2 minggu kemarin juga kumpul kita. Masih ngebahas soal proyek di masa pandemi ini seperti apa gitu kan. Memang kesulitan kerjaan offline gitu kan. Lebih fokus ke online sih sebetulnya. Konten kreator lebihnya. Berarti di Genpi pun harus ada orang-orang yang betul-betul fokus di gegarap Genpi ya. Tidak hanya sampingan lah gitu. Iya itu. Harus ada orang-orang pionir-pionir. Pionir. Akhirnya kita fokus juga, sebetulnya anggota Genpi juga bekerja ada kerjaan tetapnya. Komunitas ini hanya ya keisengan mungkin awalnya. Sampai sekarang juga sering kumpul-kumpul, sering bertukar pikiran. Bagaimana terus mempopulerkan pariwisata Kuningan. begini sebetulnya, saya kalau boleh saya tambahkan. Jadi kita ini memang kayak gimana ya, udah keluar dari zona nyaman, masuk lagi ke zona nyaman, tapi di alam yang berbeda gitu. Jadi kita ini pertama memang diakui, wih, dideklarasikan, wih, sama salesman langsung. Keren kan? Di tengah jalan pelepes, ini orang-orangnya nggak ada. Hampir 5 bulan. Karena yang namanya komunitas itu tahu sendirilah, tidak terikat ya. Tidak terikat, nggak jelas, nggak ada bayarannya. Nah dari situ kita tergugah. Saya sendiri, anggaplah sekarang kan lagi Hari Sumpah Pemuda, walaupun saya sudah tidak muda, tapi pernah muda lah. Pernah muda. Jadi saya ini sebagai pemuda, kalau tidak bisa melakukan atau beraksi dalam dunia ini atau mempromosikan wisata, terus siapa lagi gitu. Tapi saya juga ketika sedang menjabat ketua, pernah berpikir, saya memaklumi teman-teman, ketika kita punya program si A ini malas, si B ini, kita juga tidak bisa intervensi, karena tidak ada pi-nya gitu kan. Tidak bisa memberi sanksi juga ya. Tidak bisa memberikan sanksi. Karena relawan ya. Rela tapi melawan di situ. Sulit juga kita. Iya, betul. Jadi gimana kalau begitu Bung Abi? Sulit gitu. Harus ada ini, berarti harus ada wadah yang lain yang kira-kira memang bisa intervensinya begini, dalam gitu. Ya, sebetulnya koperasi lah atau apa. Generasi gitu. Pesona Indonesia atau Genpi ini memang sudah di SK Kemenhumkam, berbadan hukum di tingkat nasional. Tapi saya berpikir ulang, untuk Kabupaten Kuningan sendiri, saya menginginkan wajib Kuningan mempunyai SK Kemenhumkam atau legalitasnya secara jelas. Minimal sama dengan LSM atau Ormas lah. Iya. Tapi
untuk Genpi sendiri tidak mencari yang namanya proyek-proyek, bahkan uang pulsa pun kita tidak meminta kepada dinas-dinas gitu. Kembali ke pulsa ya. Iya, tetap hashtagnya untuk malam ini pulsa. Pokoknya pulang dari sini setahun gratis wifi lah. Itu jadi kita ini tergerak atas inisiatif, keinginan dan kesadaran sendiri gitu. Kita sendiri sebagai pemuda ingin memajukan kota sendiri, Iya. walaupun kita banyak mengeluarkan dana pribadi ya. Nah, belum tentu orang-orang di luar sana bisa peduli dengan uang-uang sendiri kan? Di luar sana apa di dalam sana? Ya, di luar bisa, di dalam bisa. Nah, ini yang kita juga menginginkan sih. Ya. Kalau kita juga bisa nih, kita ngobrol ke sana ke sini dalam artian kukurusukan. Tapi saya enggak lah. Kita tetap berjalan dengan marwah yang santun walaupun terkopoh-kopoh gitu. Kalau dari segi pilot project lah atau percontohan, Genpi mana sih yang paling benar-benar bisa berkembang dan daya dukung atau daya gedornya kuat? Lombok Sumbawa ya. Lombok Sumbawa. Lombok sama Semarang. Lombok sama Lampung juga bagus. Apa tuh yang mereka Bagus. yang bisa dicontoh oleh Genpi Kuningan nih dari mereka? Dari Lampung tuh pasar digitalnya keren. Dia sampai punya 3 sampai 4. Terus di tengah kota juga ada pasar digital, omsetnya sampai Wow. 400 lebih loh. Iya. Jadi gini, Parekraf yang sekarang ini kan, kalau dulu pariwisata punya program menciptakan atraksi dengan membuat pasar destinasi digital, mengangkat makanan dan minuman serta tradisi lokal lah, kearifan lokal. Dan memang di awal kita disupport untuk operasional. Nah, cuman 1 kali gitu. Silakan bikin pasar, kembangkan, kalau ada kemajuan untuk kalian juga. Seperti itu sebetulnya modalnya. Nah, untuk Kuningan sendiri memang ada kendala. Kita berbenturan dengan kelompok atau oknum organisasi kemasyarakatan yang intinya menginginkan andil di event tersebut. Siapa orang itu? Sebutkan, Gak usah. tidak semudah itu bergusur. Kalau misalkan event yang kemarin ada kendala, kenapa nggak bikin event yang lain aja? Nah, itu. Nah, itu. Jadi kita juga sudah koordinasi dulu nih ke provinsi. Kalau kita tidak berbicara masalah etnis ya. Iya. Katanya begini, kalau orang Cina dagang, yang satu sudah ada masalah, nggak usah dibangkitkan lagi, matikan sekalian. Sudah gitu. Jadi yang sudah kalau mau dengan konsep yang berbeda. Betul. Begitu. Saya kurang setuju, soalnya saya orang Cina. Tidak merasa ada ajaran seperti itu. Harusnya dibantu kan ketika ada yang lemah, orang yang pengusaha yang gede malahan ngebantu ya yang lemah itu. Karena artinya ada semangat kolektif. Di situ. Padahal kalau tujuannya sama untuk Kuningan, nggak akan ada yang susah-susah sih sebenarnya. iya, sebetulnya gini, di destinasi digital kemarin itu bayangin 4.000 orang Iya. hadir Satu di hari, situ. ya. Bahkan pedagang pun sangat luar biasa. Seneng ya seneng. bahagia ya. Oke. Mereka tidak dipungut biaya sama kita. Tinggal dagang aja. Tinggal dagang, mereka yang penting konsisten dengan aturan main kita, gitu kan. Nah, kita membantu masyarakat lokal, kearifan lokal. Nah, itu tapi ada saja kan orang yang gak suka gitu dan mencari. Ya biasalah yang namanya usaha, ada yang maju kan, situ juga mau kali ya. Oh mungkin Siapa orang itu? karena ini karena nggak dikasih lapak kali ya. Iya. Ujung-ujungnya gitu yo, duit. Ujungnya ya. Ujungnya lapak saya. Perebutan itu. Berebut lapak mungkin karena space-nya kurang, jadi ya terbatas pedagangnya kali ya. Atau memang dibatas atau seperti apa? Enggak sih dibatasi mah. Enggak ya. Berdagang cuma 10 sih kita. Cuman ada mereka menginginkan bersama-sama mengelola gitu. gitu. Ya, oke. Semoga kedepannya nanti ada diskusi lagi, ya bisa bikin klub gitulah ya untuk memajukan Kuningan khususnya. Amin. Artinya di momen Sumpah Pemuda ini, di malam hari ini 28 Oktober 2020, masalah-masalah pemuda belum bisa diselesaikan yo. Artinya potensi dari Genpi pun saya merasa sedih. Oh ternyata sebegitu
kasihan saya. Ini baru satu permukaan ya, Iya, belum iya. yang lain. Iya. Betul, Nu betul. disikut sama organisasi itu teh mungkin bukan Genpi aja. Oke, Mania Mega Suara, kita masih di program Badami bersama Desa Membangun Indonesia untuk edisi kali ini ya. Dan dua narasumber kita masih sepertinya banyak yang pengen diutarakan ya malam hari ini. Iya, terlihat dari roman muka Bung Sam dan juga Bung Gani. Sakit. Kopi dulu. Angkat gelas tinggi-tinggi kawan. Selamat Oke, ngopi yang di walaupun- rumah. Walaupun Tinggal. Genpi dianaktirikan atau tidak dipedulikan oleh negara, tapi kita masih tetap terus berkarya dan Badami. Badami ya. Oke, malam hari ini tentunya banyak yang lagi monitor ya. Tadi kita teman-teman dari kita juga banyak yang lagi monitor dan tidak menutup kemungkinan juga malam hari ini dari kalangan birokrat juga lagi pada ada yang monitor nih. Oh, gitu. Barangkali mau disapa dulu nih para pejabat-pejabat kita atau mungkin para pemimpin kita di Kabupaten Iya, iya, Kuningan ya yang Iya, iya. belum tahu soal Genpi, masa belum tahu ya, atau mungkin sama-sama Ya sebagian lah. ajakan lah Pak, ayo Pak selaku pemerintah Kabupaten Kuningan sama-sama yuk mempromosikan Kuningan. Oke. Kalau Genpi gimana sih ngajaknya ke para birokrat? Kalau kita sebetulnya jarang ngajak sih ke birokrat. Oh jarang ngajak. Misalnya Jadi- nge-tag akunnya birokrat siapa gitu. Saya tahu yang pegang akunnya itu siapa gitu. Ya, bukan birokratnya, paling stafnya gitu. Oh gitu ya. Kecuali beberapa pejabat di Kuningan yang pegang langsung akunnya saya tahu gitu, Oke. beberapa lah. Mhm. Tapi sedikit mengkhawatirkan sih. Jadi ketika birokrat ini atau para pejabat di Kuningan ini kurang peduli kepada Kuningan, ini yang kita khawatirkan kepada generasi-generasi yang akan datang gitu. Sedangkan mereka ini kan tokoh publik yang patut Betul. dijadikan contoh gitu. Kenapa pejabatnya juga tidak membantu untuk hal-hal yang positif, bukan hanya wisata aja ya. Iya, Mungkin iya. program-program pemerintah juga masih banyak. Oh iya, betul. Statusnya ya lebih difokusin juga mungkin ya perhatiannya kepada posting-posting soal tempat wisata atau program-program pemerintah gitu ya. Betul. Oh, oke. bagaimana mereka bisa mengerti tentang fenomena sekarang gitu ya di zaman digital. Bahkan kemarin pun kita sudah mengundang pasar digital. Bagaimana mereka atau para pejabat itu bisa mengerti kebutuhan Genpi kalau di satu sisi itu pun mereka belum paham gitu kan. Dan untuk orang-orang yang seperti itu ini perlu diselidiki. Selidiki. Udah rubah ya. Iya, saya juga Seki. misalkan sering pakai sosmed. Oh, ternyata kalau udah nggak ada kuota mah nggak bisa update. Gitu ya. Mati rasanya Iya, gitu iya, kan. emang Gitu. Berarti paham kalau orang yang kerjanya di online, ya kuota tuh nomor 1 kayaknya. Ya, memang modalnya kita itu di samping smartphone ya. Kalau nggak smart ya gimana kan kerjanya? Iya, betul. Kalau sampai gubernur mengeluarkan HP ke tiap RW ya, smartphone kan itu supaya akses informasi Iya. ke gubernur Pelosok-pelosok nyampe gitu ya. dari pelosok-pelosok. Hmm. Kenapa tidak buat gerakan seperti ini ya? Berarti Genpi pun harus solid dari mulai kabupaten, provinsi sampai pusat untuk supaya di pusat pun buat kebijakan yang emang berpihak. Jadi gini kalau saya sedikit tambahkan. Kalau sekarang kan Kementerian Pariwisata itu sudah di merger ya menjadi Kemenparekraf. Kemenparekraf. Wisnu Jadi, Tama ya. Wisnu Ya, Tama. Wisnu. Padahal, Otomatis menterinya juga ganti, kebijakannya juga pasti ganti. Nah, di satu sisi kita tetap eksis di wisata. Sedangkan menteri yang sekarang Pak Wisnu Tama ini kan orang multimedia. Mereka lebih mengerti PR-nya semakin banyak. Termasuk kita juga ke bawahnya bertambah banyak karena ada juga ekonomi kreatif. Iya. Jadi ekonomi kreatif ini ada 16 subsektor yang wajib kita bantu juga nanti. Ada perfilman, termasuk Kria, seni rupa, kria, seni rupa, aplikasi. aplikasi, wah banyak banget ini. Bukan hanya wisata ini PR kita nanti. Iya. Ini 16 subsektor bayangkan. Berarti Genpi mah fokus di media sosialnya aja ya. Iya. Iya, Dan di jargon no politik, no hoax, no hoax. No Nusara. Nusara. Yes pulsa. Iya. Iya. Dan bagaimana bisa ada pulsa kan gitu kalau
dari sisi APBD tidak bisa mendukung nih. Tenang, nanti kita sambungkan sama klien kita yang selama ini mensupport WiFi di studio ya. Barangkali mereka berminat juga support untuk Genpi. Mudah-mudahan lah. Semoga ya. Amin, amin, amin. Jangan lupa 50-50. Balantik Oke, itu sih yang kita harapkan. Kalau bisa WiFi-nya kan tiap rumah kita ya. Boleh. Jadi sekre gitu. Karena kita kebanyakan bekerjanya di rumah gitu. Kalau berbicara soal desa nih, Kang, dari pariwisata sendiri gitu ya. Sejauh ini apa sih tindakan desa-desa yang punya potensi wisata gitu ya menurut akang-akang dari Genpi ini udah bagus gitu. Apa sih yang mereka lakukan secara digitalnya gitu? Ada nggak admin khusus dari tiap desa-desa untuk membangkitkan potensi wisatanya, atau mereka masih swadaya aja dari masyarakatnya? Silakan Len, mau? Cuk, Ya, kalau dari SDM sendiri sih yakin untuk pemerintahan desa sendiri mereka belum paham, termasuk belum juga mengenal kita, karena kita memang kurang sosialisasi ke desa-desa. Kita masih terfokus ke dunia maya dan ini pandemi memang kurang ajar gitu. Paling pun kita ada koordinasi dengan admin khusus pengelolanya aja. Jadi kita hanya say hello menggunakan dunia maya. Ketika nanti kita berhadapan pun, saya yakin mereka nggak tahu gitu bahwa ini tuh admin A, ini admin B, kecuali kita memperkenalkan diri. Betul. Kecuali sebelumnya ketika kita akan melaksanakan kunjungan ke tempat A, kita japri dulu atau DM gitu. Kita mau ke sana besok. Oke, saya tunggu paling gitu. Itu udah match di dunia maya gitu. Tapi di beberapa objek wisata kita sudah kenal lah. Gitu. Tapi ini memang butuh proses juga. Ketika fakta di lapangan perangkat desa masih gaptek, maaf ya saya bilang seperti itu karena emang realitanya seperti itu. Harapan ada di pemuda, yaitu mungkin Karang Taruna atau komunitas-komunitas pemuda yang ada di desa. Nah, saya kepikiran seperti ini, Bung Sam, Bung Randy. Bagaimana kalau Genpi punya penetrasi ke desa-desa, semacam memberikan peningkatan kapasitas atau semacam workshop untuk salah satu Karang Taruna atau beberapa Karang Taruna yang itu pun direkomendasi oleh DPMD sepertinya, atau bahkan oleh Bupati. Sok Genpi 5 desa, ia punya potensi ya. Daerah pemudana pasti kasih tahu cara bermedsos yang baik. Iya. Itu kan asik ya, sebuah angin segar buat Genpi ya. Itu salah satu program Genpi sebetulnya untuk workshop dan peningkatan kapasitas itu ya. Di antara 25 desa wisata gitu. Dan ketika kabupaten tidak punya anggaran untuk itu, desa sudah punya anggaran karena di desa kan besar. Tinggal ngerengkolkeun di APBDes bahwa tahun ini ada peningkatan kapasitas SDM pemuda yang judulnya yaitu cocok dengan Genpi masuk di situ. Jadi saya berharap gini, Bung Sam, Bung Randy, di acara Badami ini kita coba untuk sebarkan informasi-informasi yang baik tentang Genpi, dan ketika ada yang menangkap secara serius dan ingin meminta Genpi hadir ke desa itu, tolong siap ya. Siap. Insya Allah siap. Gitu maksudnya. Yang Jadi penting Badami jelas. ini menjembatani supaya Kang Sam nanti ketika datang ke satu desa tuh sudah hotelnya disiapin. Iya, betul. Minimal Iya kan? desa-desa sendiri sudah bisa mandiri lah bagaimana cara mengembangkan potensi wisatanya masing-masing ya. Ada potensi salah satu daerah yang menurut saya ini potensial sekali. Iya. Yaitu Karangsari di Dharma. Dharma ya. Nah, ini yang Pasir Batang. Pasir Ya, Pasir Batang. Batang. Ini salah satu tempat yang menurut saya memang harus di apa Berarti namanya? explore. Explore. Windy Puji dong gitu. Itu anak kita juga. Ada apa Wah, di sana? itu. Ada apa? Ada apa di Windy. sana? Windy Puji itu. Yang menariknya. Yang menarik dan anak Genpi ya. Iya. Bagus tuh. Windy Puji itu yang jaga kedai kopi apa gimana? Apa ya? Awas brimob dia. Mau ditembak kamu. Tapi emang dia juga sering simak, Kang. Ya, dan terus Pasir Batang. Terus punya potensi Pasir Dan Batang. bagaimana penetrasi Genpi ke Pasir Batang itu atau ke Karangsari itu? Sebetulnya kalau ke Pasir Batang itu memang kita sempat mau ada kunjungan,
tetapi dia ada belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa hal lah teknis ya. Tapi kemarin juga ada kegiatan yang langsung dihadiri oleh bupati, tapi kita juga support di belakang gitu. Dan ini juga Pak kasih apa ya namanya Rito itu, dia juga sudah memberikan saran untuk membantu Pasir Batang kepada kita gitu, gimana GNP ini memberikan kontribusi pengembangan apa di sektor apa atau workshop apa untuk Pasir Batang. Itu menjadi salah satu proyek kita karena Pasir Batang ini menjadi salah satu desa yang menjadi target di 25 desa wisata. Untuk Mane Mega Suara yang mungkin malam hari ini lagi simak, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di desa-desa nih, ketika Anda bingung bagaimana cara mengemas atau membumingkan, memviralkan potensi wisata yang ada di desa Anda, simak nih, dan nanti mungkin GNP bisa share ini ya, informasi-informasi bagaimana ketika ada orang-orang seperti itu menghubungi GNP ya. Mungkin di nomor kontak person atau mungkin langsung Sosial ke akun media. bisa, langsung ke akun aja ya. GNP DM Kuningan. aja. GNP Kuningan. Rio pengen tahu nih, Kang Randy boleh berbicara lah selaku ketua GNP Kuningan sekarang. Bagaimana Kang Randy mengajak pemuda ya di Kabupaten Kuningan, karena banyak sekali influencer, terus juga memang yang aktif di sosmed nih, pemuda-pemuda Kabupaten Kuningan nongkrong di mana posting gitu kan, nongkrong di mana posting. Bagaimana seharusnya mereka berkontribusi yang baik gitu ya ketika bersosial media untuk Kuningan. Terus mereka gabungnya seperti apa kalau pengen jadi seperti Kang Randy misalkan aktivis di GNP? Cara bermedia sosial yang baik tentunya bermulai dari desa masing-masing terlebih dahulu, memviralkan. Mempunyai kekhasan apa desa masing-masing, bisa melalui akun pribadinya dulu, terus di tag ke akun-akun kita, ada di GNP Kuningan. Teman-teman kita juga ada pesona Kuningan, ada ini Kuningan, ada Kuningan Endah, Kuningan Geografik juga, Loker Kuningan juga. Dan kita juga bisa memblow up ke ranah mancanegara juga, ke 34 provinsi se-Indonesia tentunya. Nah, kalau teman-teman semuanya mau join di GNP, bisa datang langsung ke sekretariat di depan pendopo, bisa DM ke GNP Kuningan, atau melalui nomor juga bisa. Oke, siap. Berarti siapa aja boleh gabung ya? Boleh gabung, siapa aja boleh gabung. Ada semacam rekrutmen khusus enggak? Ada setiap awal tahun kita rekrutmen khusus. Kemarin sudah ada. Oke, setiap kali rekrutmen berapa orang yang tergabung? Lebih dari 30 tergabung. Lebih dari 30 dengan potensinya Masing-masing ya. Mulai dari konten kreator, writing, fotografi juga ada. Termasuk ketika gabung di GNP ada semacam pelatihan juga nggak untuk para membernya? Ada. Kebetulan Bung Sam juga basicnya wartawan juga, pelatihan langsung dari Bung Sam. Saya basic juga konten kreator juga. Kita langsung melatih sih sebetulnya. Oh, berarti memang ada keunggulannya sendiri ya ketika bergabung bersama dengan GNP gitu ya. Ini satu tawaran yang menarik kalau menurut aku untuk teman-teman pemuda-pemuda di Kabupaten Kuningan, apalagi yang hobi bersosial media. Kenapa sih nggak gabung aja di GNP dulu lah ya, biar mereka lebih terarah ya setidaknya ya, nggak cuma lebih bermanfaat juga gitu kan, dan ada keunggulannya sendiri ketika kita mempromosikan Kuningan gitu ya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan nih partisipasi dari Kang Njam di Dharma, Kang Randy, tolong dijawab katanya nih. Sesuai dengan tema menyongsong 100 desa wisata yang dilakukan oleh GNP sendiri, untuk hal seperti itu yang paling terdekat apa Kang katanya? Yang paling terdekat tetap sih kita bermain di media sosial. Sebetulnya itu udah agenda rutin sih kita setiap hari merepost tuh sehari sampai 4 kali sebetulnya, pagi, siang, malam sebetulnya. Repost. Repostnya tuh setiap posting tuh berbeda-beda objek wisata, berbeda-beda desa juga. Keunggulan kita tuh seperti itu.
Dan ada kerjasama nggak dengan ini lain, apa akun-akun yang lain yang juga sudah punya nama di Kuningan, supaya di waktu yang sama, dong gitu, bareng secara langsung bareng. atau mungkin nge-repost satu momen yang sama gitu. Kecuali offline ya, Kecuali offline. Ya, bisa bareng. soalnya itu udah kuncinya seperti itu. Pasti pagi jam 6 sampai jam 7, jam 6 sampai jam 8 kita posting. Jam 12 sampai jam 1 kita posting, jam 5 sampai jam 6 kita posting. Oh, ada Itu waktu-waktu waktunya. prime time-nya berarti. Soalnya ya, kan posting- setiap posting juga ya. Iya. Ada Setiap- jam-jamnya. Kan setiap masyarakat, setiap orang juga kita. Pagi kita buka HP, siang Iya. makan siang juga. Pasti Itu seperti itu. jam-jam prime time untuk posting bang. Palingan ada orang jam 12 betul posting nggak boleh narong. Nggak ada yang komen, nggak ada yang apa gitu ya. Itu Cari isu ya. jam-jam followers kita tuh aktif, kita harus tahu di jam-jam Iya, berapa. iya. Sekarang begini, dalam sehari kita berapa jam memegang handphone? 1 jam nggak pegang handphone, mungkin nggak sekarang? Nggak mungkin. Iya makanya. Ya, itu. Makanya digunakan apa dalam memegang handphone itu? Kan gitu. Positif atau hanya ngintip-ngintip orang gitu, kan gitu. Benar. Sekarang gini, ketika kita mempunyai satu konten, kita selfie nih di balong tukangan rumah. Tes. Udah kasih untuk menaikkan apa namanya? Konten, kita juga butuh sedikit catatan, tulisan Iya, Caption. yang menarik. yang menarik. Jadi jangan sampai kita ini hanya melihat potret tanpa ada caption, itu percuma. Iya betul. Nah, ini sama sekali. Jadi itu jadi sampah nantinya. Boring ya. Betul. Itu minimal kita juga ketika berada di balong di foto selfie, kita kasih hashtag apalah. Iya. Balong atau jual lauk. Pasti nanti kan Banyak. di pencariannya pasti mengarah ke sana. Iya. Seperti hanya ketika hari santri nu make Bija. Itu kan Satu bisa ya. mencerminkan. Ya. salah satu. Itu zaman dulu saya masih berjuang. Oke, berarti Oh, kalau berarti- untuk sosial media tampilan juga penting, bagaimana cara kita menyusun Cara, postingan Instagram yang rapi, caption yang menarik dan hashtag yang tepat. Iya, Betul. Juga. betul. Hashtag yang tepat tuh yang kayak gimana? Apakah sesama judulnya kayak yang dipoto, misalkan kita foto di pantai, hashtagnya pantai kayak gitu? Atau seperti apa sih? Jadi gini, kalau untuk pantai, mungkin semua pantai di dunia ini pasti satu pantai semua kan. Kita motret di Dharma dengan hashtag pantai pasti masuk ke sana. Betul. Nah, tapi ketika kita pasang hashtag Waduk Dharma, semua ya sudah mengarah ke Dharma semua. Jadi postingan kita, foto kita pasti ada di Waduk Dharma. Iya. Tanpa kecuali kita kalau posting kita selfie nih di sini, kita post, kita tidak dikasih hashtag, sudah itu nggak bakalan muncul. nyangkut kemana-mana gitu. Oh, tanpa hashtag foto kita adalah sampah. Betul. Betul. Nah, kalau misalkan kita ke Dharma, hashtagnya udah Waduk Dharma, gitu ya, biar muncul Waduk Dharmanya juga Hayu ya. jalan-jalan, pasti hayu jalan-jalan. Oh iya. Dolan-dolan. Berarti lebih spesifik hashtag lebih ngena dong. Lebih ngena. Kayak gitu. Oke. Tapi jangan hashtag semua isinya, males orang. Ada maksimal nggak penggunaan hashtag? Ada. Berapa jumlahnya? 25. 25 hashtag gitu. Termasuk dia juga pernah baca kalau kita follow seseorang maksimal tuh 7.500 kalau di Instagram. Jadi lebih dari itu jadi lemot Instagram kita. Jadi itu juga kita pelajari ya, postingan dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau lihat postingan ini di Instagram, Iya. flat semua. Flat foto kayaknya. Iya, biasa sih. Bayi foto setahun yang lalu. Karek paham ya bahwa di setiap foto teh kudu aya hashtagnya. Ada hashtag sama Kalau nggak ada caption. hashtag sampah gitu. Jadi itu untuk search engine-nya di sana. Sebagus apapun foto, kalau nggak ada caption hashtag percuma ya. Percuma kalau di sosial media gitu. Ya seperti itulah. Ini ya, ada ilmunya. cara bermedsos yang baik berarti diantaranya ini ya. Biasanya kalau saya ngobrol gini pakai argo sih. Argo tetap jalan. Udah kuota. Tapi mohon maaf waktu kita tinggal 4 menit ke depan. Oh my gosh. Barangkali ada harapan-harapan ya, Harapan. atau mungkin apa yang mau disampaikan untuk pendengar atau mungkin untuk seseorang, dipersilakan ya. Silakan. Untuk Kang Randy dulu. Sebagai pemuda, kita harus keluar dari zona nyaman.
harus terus kreatif tanpa batas pokoknya. Itu pesan dari saya. Oke. Ada lagi Udah. pesan-pesan terakhir? Cukup. Jadi kalau sedikit saya tambahkan, mungkin kita memang sebagai pemuda ini harus memanfaatkan masa kita. Jadilah pemuda yang bermanfaat untuk keluarga, negara, umat. Kita jangan mencari dunia, biar dunia yang mencari kita. Wih, Itu aja mungkin. Dalam. Pengalaman Bapak. Biar dunia yang Angkat mencari dulu kita. Iya. gelasnya terakhir. Angkat nih. dulu kawan. Oke, thank you. Minum dulu yo. Kopinya enak sekali. Tuh cara orang megang gelas aja beda loh karakternya. Jadi karakter pemuda tuh memang beda-beda, tapi satu tujuan ya. Iya betul ya. Karena unik itu pemuda itu. Dan jangan pernah pemuda itu merasa minder. Karena setiap orang pasti Betul. punya spesialis masing-masing. Iya betul. Ketika kita jadi orang pendiam, jadilah pendiam yang paling baik gitu ya. Teruslah jadi pendiam. Teruslah jadi pendiam dan ini akhirnya orang akan menilai, wah itu emang pendiam. Iya, betul sih. Konsisten berarti ya. Konsisten. Harus konsisten, betul. Kalau bahasa agamanya apa itu teh? Apa istiqomah? Istiqomah itu ya harus istiqomah berarti. Dan saya harap Genpi pun Istiqomah. walaupun dengan segala macam problematikanya istiqomah lah. Ya. Kang Randy Ya. tetap ya tahan aja terus. Tetap istiqomah ya kan ya, Istiqomah. meskipun kuota masih pribadi, Amin. gitu ya. Terus Istiqomah aja. Nanti semoga ada yang mendengarkan lah. Alhamdulillah saya setiap bulan kuota 50 giga. Wow. Saya unlimited Pak. Medsos unlimited. Tuh. Ini unlimited saya cuma 50 giga aja sudah. Tuh kan, Jangan sudah. sampai saya dengar admin Genpi kuotanya tuh jam-jam tertentu saja hidupnya. Ini berarti ada yang salah kalau Genpi tidak sampai disupport kuotanya ya. Iya, semoga ada yang merespon ya malam hari ini Harus obrolan lah. kita dan Amin. para pemuda di Kuningan juga semoga semangat terus dalam berkarya. Apapun yang kalian bisa tunjukkan kemampuan maksimal kalian khususnya untuk pribadi kalian dan bisa memotivasi orang lain tentunya. Oke. Dan semoga malam hari ini ada pencerahan bagaimana bermedsos yang baik seperti halnya yang saya terima di malam hari ini. Hikmahnya jadi harus pakai Caption, tagar dan hashtag. caption. Biar jadi sampah ya. Pula foto nu heubeul. Terima kasih Mani Mega Suara yang sudah menyimak obrolan kita malam hari ini ya. Semakin kita semakin kacau, semakin malam gitu ya. Kita ngopi dulu di luar Mani Mega Suara, nanti ditemani bersama dengan program-program Mega Suara yang lain. Terima kasih untuk Kang Randy, Kang Sam juga yang sudah Oke, sama-sama. hadir malam hari ini di Badami. Quote-nya apa malam hari ini? Quote malam ini itu tadi, jadilah orang yang spesial Oh, gitu. udah. Dan jangan sampai minder. Terus aja. Istiqomah di bidangnya masing-masing gitu. Iya. Teruskan jadi orang minder gitu. Mau minder, kakak minder bisa sekali. Harus konsisten. Siap. Terima kasih banyak semuanya ya. Dan Oke. juga yang sudah bergabung juga terima kasih Sama-sama. banyak. Akhirnya saya Rio Dirgantara. Abdi Firasat. Saya Sam. Saya Randy. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Pernias. Pernios.